Galau kenapa sih? Kita kan aku mau nikah sama dia kan. Aku pernah lihat dia lagi ciuman. Ya. Sedih banget itu di apartemen. Dia lagi sayang-sayangnya. Enggak, aku diblok. Anwar itu pernah mengalami near death experience ya. Hampir mati 3 kali. Ih, 4 kali. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Itu apa? Aku sampai diruat. Ruat masal di Taman Mini. Emang iya ya? Nah, ini yang mau aku tanya sama kamu. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Hari ini aku happy banget karena kedatangan salah satu tamu yang pembawaannya selalu ceria, selalu happy, dan bikin orang-orangnya yang di sampingnya jadi terbawa ceria. Katanya dia juga mau curhat sama aku. Kita tanya langsung. Tepuk tangan untuk Anwar. Apa kabar kamu? Bestseller ya. Aku bestseller sih, amin. Kamu mah. Kamu juga. Kok kita senada ya tuh, cantik. Ini namanya vibrasi. Kita tidak ada cecetan, tapi kita memberikan blue ini ya. Nuansanya biru ya, luar biasa ya. Kamu kan sibuk banget nih. Banget, alhamdulillah loh. Ya kan? Kamu. Dia tuh kayak tenang gitu, adem gitu bawaannya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Anwar, tadi kan sebelum mulai aku tanya, kamu tuh usia berapa sih ya? Kamu berapa? 3? 32. Bisa jadi anak gue ya berarti? Kita sepantaran. Oh, makasih. Aku pikir sumpah, aku pikir kamu tuh kayak itu sama aku, sejenjang Enggak gitu. lagi, aku 47. Gak kelihatan sumpah. Makasih. Tiba kamu muda, kalau muda tuh katanya auranya tuh bagus. Emang iya? Udah iya, mukanya nggak kelihatan sama umurnya. Amin. Oke, terus tadi pas tahu umurnya Anwar, aku kayak, oh masih muda ya gitu. Kamu tuh mulai nge-host gitu umur berapa sih Anwar? Umur 22. Awalnya gimana sampai akhirnya bisa ikut syuting itu? Jadi itu orang sebenarnya banyak yang nggak tahu. Jadi kan orang taunya Anwar kan dari si ajang masak doang kan. Tapi sebenarnya sebelum itu aku tuh udah banyak kayak ikut-ikut, kayak disuruh casting ikut, disuruh model video klip ikut, lomba masak dulu aku pernah di Indosiar. Itu hostnya kalau nggak salah Deswita sama Irfan Hakim. Oh my god, terus Itu aku masak, masih jadi itu masih SMK aku, udah masuk TV. Oh, jadi udah masuk TV dari SMK. Iya, namanya The Chef. Jadi aku masak bareng sama ibu-ibu. Itu aku juara 1, dapat 10 juta tuh. Terus besoknya diadu lagi sama ibu-ibu, dapat 10 juta. Diadu lagi, dapat lagi 3. Akhirnya nggak boleh ikutan lagi karena menang terus. Gitu, itu pertama kali tuh masuk TV itu. Terus kayaknya tuh kamu ngalir aja ya, kayak akhirnya bisa nge-host itu emang ya udah gitu. Iya, lele gurau aja udah gitu. Oh, lucu sih, terus ternyata kamu lucu. Alhamdulillah. Iya kan? Iya kan. Jadi masuknya apa dong ini? Intermention. Sebelah. Intermention. Bukan. Information, apa sih? Entertainer. Iya, menghibur. Oh, entertainer. Jadi nyanyi iya, chef iya, MC iya. Oh, MC juga. MC wedding, MC apapun. Wedding? Iya, wedding, orang Kewong kan. Oh, wedding ya. Iya. Oh, luar biasa ya. Tapi kalau dilihat dari warnanya Anwar, ini kan ngomongin warna ya. Sebentar. Takut ya. Kenapa sih? Enggak, tapi aku karena mungkin aku merasakan energi ya. Kamu tuh aslinya energinya tuh kayak light gitu, kayak ceria gitu. Iya dong. Tapi soalnya ada orang yang nggak kayak gitu. Maksudnya gimana? Nggak semua orang energinya kayak kamu. Oh, jadi kayak nyala gitu, lampu. Oh, sering dicas kali nyala. Iya kan? Tapi kemarin udah dari meja Mongol ya? Udah. Cerita tentang susuk itu ya? Iya, susu kuntilanak. Udah lepas? Udah lepas semua. Tapi kan masih nyisa ya? Nggak ada, emang masih? Tapi pernah dibersihin nggak? Nggak. Bohong? Di rukyah doang. Tapi nggak pernah ada cleansing gitu? Pakai buat muka, cleansing whitener kan? Coy ya bukan? Iya kan, air mawar yang kata buat. Nggak, maksudnya dibersihin. Belum. Oh.
Pernah di KBP waktu itu yang acaranya Karuben. Terus? Sama Hulau, halo. Hah? Om Hao? Om Hao. Om Hao ya? Terus abis itu nggak pernah lagi? Nggak pernah. Oh, masih nyisa kayaknya ya? Iya, di mana? Gitu. Tapi nggak apa-apa, ntar kita mesti ngobrol setelah ini. Kayaknya memang mesti dibersihkan secara total. Iya, karena kan duluan nggak ini kan. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Ikut-ikutan doang dari mama kan. Oh, ikut-ikutan aja main pasang gitu ya? Ih, jangan kayak gitu kayak matanya. Enggak, biasa aja matanya. Ini matanya kayak nyolok gitu kayak kucing ya. Makanya pakai softtek. Softland, iya. Sabar. Sabar. Tenang. Bentar deh. Bentar. Kan kalian janji nggak ada horor-horor di sini. Enggak. Lebih dioptik ini makan. Enggak cuman kan ini deep talk. Iya, yang kata berdua gitu. Iya. Enggak, cuman ya katanya postingan kamu lagi galau-galau, kenapa sih? Kenapa sih? Emang seorang Anwar galau juga ya? Iya tahu. Kenapa sih? Biasanya gini ya, aku berpikir orang kalau udah dikasih kelebihan gitu ya, mungkin kelebihan yang lain gitu, pasti ada kekurangan gitu. Jadi aku kayak ada berkekurangan di masa percintaan. Kenapa kamu insecure ya orangnya? Enggak, aku diblok. Iya, enggak maksud aku dalam sebuah hubungan, kamu sering meragukan diri kamu juga kan? Awalnya. Nah, terus? Nggak tahu kayak kenapa ya, kayak karena orang-orang tuh mungkin maaf ya, nggak tulus, karena suka ada something. Ada sesuatunya. Iya, gitu. Oh, ini kamu diblok. Diblok pas aku. Lagi sayang-sayangnya. Iya bener lagi sayang-sayangnya. Terus tiba-tiba, ya gitu, ada something miscommunication kan. Terus langsung Aku di blok malam-malam tuh gara-gara gitu. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sesali? Iya. Apa yang kamu katakan kepadanya? Aku ngomong sama dia, kan ini baru dekat nih kan, ciki gitu kan. Ya tahu kan aku mau nikah sama dia kan. Terus aku bilang gini sama dia, aku tuh paling gak suka ya sama orang yang bohong. Bener dong. Ya. Karena gak tahu kenapa, aku tuh pernah diselingkuhin. Jadi di otak aku sekarang tuh ngerasa kayak setiap orang yang ketemu sama aku, di otak kecil aku tuh langsung ngomong gini, ini dia kayaknya ngebohong deh. Jadi aku tuh udah rasa kayak nggak percaya aja, trust issue gitu. Trust issues. Iya. Gitu Kak. Terus triggernya kamu untuk kamu ngomong itu apa? Bukan karena, maksudnya apakah memang ada bukti atau apa yang terjadi gitu? Jadi waktu itu kan dia lagi main nih, dia ngabarin sama aku, aku mau main ya kata gitu. Terus aku bilang, ya udah iya. Tapi di otak aku tuh rame kayak, jangan-jangan dia bohong nih, jangan-jangan dia pergi sama ini. Kamu tahu nggak apa yang bikin aku bohong? Dia bilang katanya dia lagi meeting di salah satu kafe di daerah sono di Bogor. Terus meetingnya sampai jam 3 nggak ngabarin. Karena aku orangnya gitu ya, kalau nggak aku ngabarin ya, kita kan nungguin ya. Aku nggak tidur aku ngechat nggak ada. Dia nggak ngabarin. Kamu tahu besok paginya aku ngapain? Aku cari tuh kafe, aku telepon. Aku bilang gini, emang kafe bener tuh tujuan 3? Enggak kok Kak, kita last order itu jam 11. Bohong kan? Oh iya, terus? Nah di situ aku kan orangnya kayak nggak mau ngejudge orang gini ya. Kamu bohong ya? Enggak. Tapi di situ aku cuman bilang gini doang, lagi apa nih kalau malam tuh sweeping call kalau misalnya. Video call? Oh sleep call. Iya sleep call. Lagi sweeping call gitu, aku ngomong sama dia gini. Oh gini. Jujur ya, aku tuh paling gak suka sama orang yang bohong. Aku gak suka sama dibohongin gitu. Iya. Karena kalau orang gak bohong kecil jadi gede, bener nggak? Akan menutupi kebohongan berikutnya. Betul. Di situ dia langsung defensif. Iya. Apa defensif? Defensif apa sih? Kayak langsung down. Bukan kayak ngebela, langsung bilang enggak, aku enggak gitu. Iya, dia bilang gitu. Oh emang iya ya, emang siapa yang bohong kata gitu. Ya enggak, siapa aja. Akhirnya kamu tahu apa? Aku ceritain lah masa lalu aku pernah diselingkuhin. Jadi aku kadang sama orang nggak percayaan. Dia bilang gini, berarti kamu nggak percaya sama aku dong? Iya tergantung. Aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya kamu ada indikasi bohong, ya pasti aku nggak bakal percaya selanjutnya. Mendingan ngomong. Iya. Terus tiba-tiba aku jujur bilang, kemarin kamu ke kafe? Aku bilang kayak gitu dong. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 kok, abis itu kita nongkrong. Di kafe itu jam berapa ya? Aku bilang aja gini, kemarin aku punya owner di kafe itu. Terus nggak ada sampai jam 3 dan dia bilang, iya soalnya abis itu aku main ke tempat lain kata gitu. Aku mau izin takutnya malah, gak boleh. Oh bohong ya? Udah dong. Aku bilang kayak, udah ntar dulu ya aku mau syuting, aku gituin. Malam-malam tau gak apa? Dia ngirim kayak chat panjang lebar segala macem yang bilang ini, aku tuh kayaknya gak sempurna dibuat kamu. Kayaknya gak cocok buat kamu yang baik banget segala macem. Aku langsung di blok. WA, IG, TikTok hilang.
aku galau di situ. Makanya aku posting-posting galau di TikTok kan. Iya. Hari ini masih nggak? Udah enggak. Udah nggak terlalu. Udah. Kemarin tuh sempat kayak 2 minggu tuh kayak, ih kenapa sih kalau ada yang apa yang ngomongin ya? Ngomong aja ya. Gak suka tahu. iya kalau tiba-tiba hilang kan kita jadi overthinking kan. Overthinking. Iya jadi kayak aduh kita pikirin kemana-mana gitu. Tapi Anwar itu bisa dibilang bucin gak sih? Iya. Banget ya? Banget. Oh kamu ini ya, aku baru tahu kamu juga ulang tahunnya baru ya? Baru kemarin. Baru kemarin. Jadi Taurus Gemini ya? Iya peririhan ya. Dapat Taurusnya ya? Dapet. Loyal ya? Banget. Kalau misalnya udah sesuatu udah satu ya? Satu kalau udah sayang nih ya ibarat kata nih nyawa kita kasih. Bener nggak? Iya. Ini kalau misalnya dada lu black nih buat lu. Cenderung bodoh ya? Sama ya? Iya kan? Kamu juga. Kan lagi. Hal terbucin apa yang pernah kamu lakukan? Ih. Kadang-kadang Banyak bikin banget susah nih. ya. Iya, aku tuh pernah nih ya. Misalnya aku pacaran sama orang, pacaran nih, set. Gak tahu kenapa ada perasaan yang kayak gini, kamu mau apa? Hayu. Nggak orangnya nggak hitung-hitungan, nggak mikir, kayak apa aja aku kasih sama lu, ini buat lu gitu. Pernah aku juga lagi PDKT, kita pergi ke Sensi, terus tiba-tiba ke ini nih, ke mana namanya, ke toko sepatu, ke mahal itu kan. Cik bilang gini, ih aku mau beli sepatu ini deh. Oh ya udah, kan aku pikir dia beli sendiri kan, karena aku nggak menawarkan kan. Dia tiba-tiba gini, ya aku mau ini deh, udah di meja, set. Aku mau ini deh, aku mau ini, udah dong, set. Kamu tahu, pas udah mau kasir dia bilang gini, aduh, dompet aku kelupaan, kan karena si pelayan, kan kita artis ya. Iya. Kenal sama kita kan, Kak Anwar kan nggak mungkin dong kita bilang nggak jadi ya. Dia pakai punya aku aja gitu. Sek, udah itu. Kamu tahu apa? Besoknya itu orang hilang. Dia udah ngambil sepatu 4. Ih. Gone hilang. Padahal itu baru PDKT. Ilfil aku. Tapi nggak, cuman pernah nggak yang benar-benar kayak kamu udah mungkin lebih dari yang kemarin ini ya. Pernah nggak sebelumnya itu kamu benar-benar disakitin sampai yang membekas? Pernah. Aku pernah lihat dia lagi ciuman. Ya. Sedih banget itu di apartemen. Pacarannya berapa lama? 3 tahun. Bohong. Beneran. Emang Allah maha baik ya. Aku tuh gini, di hati aku, kalau ada orang yang berbuat buruk di aku, pasti aku dibikin kayak gelisah. Karena di otak aku kayak gini, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan. Kamu tahu nggak apa? Aku sampai nyewa inian, apa namanya, orang yang ngikutin orang. Oh iya. Kamu nyewa orang Detektif. ini? Emang iya? Aku sampai bisa, aku bilang stres sekali ya kalau orang sampai kayak gitunya. Jadi dia tuh bilang sama aku tidur ya, dia bilang kayak gitu di apartemen tuh. Terus? So aku bilang, oh ya udah. Tapi kamu tahu apa? Itu jam 11 malam, aku ada perasaan kayak ngirimin makanan ke apartemennya pakai Gojek dong. Cik, Pak ini nomornya gini. Tapi aku nggak bilang. Bapaknya bilang gini, Kak, ini nggak ada yang ngangkat orangnya. Aku bilang, Pak coba Bapak tolong ke basement, ke area-area ini, ada mobil ini nggak, fotoin nama saya. Dia mau. Saya kasih duit Pak 500.000, aku bilang gitu, masih Gojeknya kita cecetan kan. Dia bilang, coba Pak keliling videoin, di videoin bapaknya. Set, ini nggak ada katanya gitu. Ya udah Pak, makanannya buat Bapak aja. Kan aku ini ya, apa namanya? Ya, kayak OVT kayak apa nih gitu. Iya, dia kemana nih? Kamu tahu apa? Dari situ aku langsung minta teman aku buat manggil detektif. Kayak bener gak sih nih? Beneran, wallah. Makanya aku bilang kayak aku tuh kalau disayang sama orang, cinta sama orang, kalau misalnya emang dia bohong, bakal aku cari bohongnya biar aku tuh kayak, oke, ini orang nggak baik nih, udah, gitu. Udah, diikutin dong. Aku bilang gini, nanti kalau bisa ada mobil putih di sini gitu, diikutin. Set, kamu tahu apa? Dia pergi ke ini, ke klub yang ada di Kemang. Sampai aku suruh masuk si detektifnya, masuk, aku bilang kayak gitu kan. Tolong videoin, ini bukan orangnya, bener. Wah, aku langsung shock ya. Kok dia di tempat dugem, kata aku gitu. Dia sama siapa? Dia sama cowok-cowok gitu, set. Dan kamu tahu, besoknya kita masih baik-baik aja, aku simpen kayak nggak ngomong. Aku sama almarhum Po Alpa, mergokin, aku ngikutin, jadi pulang syuting OVJ, Po Alpa bilang gini, War, ayo gue temenin. Waktu itu masih mobil Honda Prit, tahu kan yang kata pintunya kegeser gitu. Honda apa? Honda Prit. Yang kayak model itu, yang geser pintunya sendiri. Terus ngikutin mobil dia kan. Itu pulang dari OPJ itu jam, kalau nggak salah jam 11 ya. Apa jam 12 kalau kena tapping kan. Diintilin,
Sampai kita diomelin sama security, sang kita yang mau buat jahat. Dia bilang, enggak pak, kita lagi muter. Kan kita muter-muterin tuh. Iya, muter-muter tower. mulu, ya. Iya. Terus akhirnya? Ketemu. Ih, dia dianterin. Kamu langsung ini nggak? Langsung. Po Alpa nyuruh aku kan, aku di mobil. Kan aku takut ya, ini Po Alpa nyetir, aku di sini. Iya. Keluar, Anwar, keluar. Bilang, gue gak mau. Aku bilang, gue takut. Keluar nggak? Aku bilang gitu. Jadi Po Alpa mau buka pintu, bilang gue aja. Jangan, aku bilang gitu. Terus? Karena aku gak tahu harus ngomong apa. Di situ masih aku tahan. Aku masih tahan tuh yang kayak, oke. Mungkin karena aku sayang kali Masih ya. ada nggak enaknya ya? Bener iya, nggak? nggak enak. Terus mungkin kayak Campur aduk. Sakit hati. deg-degan. Terus Akhirnya Allah maha baik tuh. Jam berapa itu ya? Setelah kejadian itu kayaknya 2 minggu aku masih kayak baik-baik aja gitu. Cuma aku udah kayak hambar gitu loh, kayak udah cuma formalitas dia ngechat, apa yang telepon. Tuh kan masih baik kan? Iya kan. Tiba-tiba aku datang ke apartemennya. Karena aku punya kunci kan, biasanya dikasih aksesnya gitu kan. Set. Emang Allah maha baik. Itu pintu nggak dikunci. Pas aku lihat, Kamu masuk nggak? gue cuma di pintu gini doang. Gitu. Udah sih kalau galau 2 tahun. 2 tahun, 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Kamu tapi di saat itu ngomong nggak? Sama dia? Maksudnya tegur nggak? Besoknya. Oh kamu langsung pergi lagi nggak langsung Pergilah. masuk? Enggak. Karena aku takut. Kayak dibilang nangis kagak, dibilang deg-degan dikit. Shock breaker ya? Apa sih namanya? Shock breaker. Kayak, Terkejut. Iya, terkejut. Kayak oh my gitu. god, surprise. Iya, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, udah Ternyata kita bina 3 enggak. tahun, ya kan. Dia begitu jadi kayak, oh my god. Aku pulang tuh kayak, kepala aku kayak mau pecah gitu tahu. Kayak apa ya, kayak gak enak gitu. Aku pergi ke Bali 2 minggu, ke Bandung 2 minggu, udah booking kan. Cuma kan aku takut ya, akhirnya aku dari Bandung cuma 2 hari pulang. Dari Bali 3 hari, yang harusnya 2 minggu, akhirnya aku pesen tiket lagi. Karena aku takut kan, sampai minta temenin security hotel. Tidur di kamar aku, Pak, aku takut. Bohong. Beneran? Enggak, tapi ini kan juga maksudnya udah berapa kali kamu dikecewain orang terus ya. Jadinya jadi bikin overthinking gak sih sekarang? Nah itu yang tadi aku bilang. Jadi ketika aku ketemu sama orang, aku selalu yang kayak gini. Duh, nih orang bener gak Ini ya? orang bener gak ya? Aduh takut deh, gitu. Sebenarnya Anwar ini simple. Anwar itu hanya pengen disayang. Iya, bener. Pengen disayang secara ugal-ugalan. Iya. Karena kamu kalau udah sayang sama orang, kamu akan kasih semuanya. Bener. Tapi yang ada kamu selalu ya disakitin terus. Sakitin. Karena orang kayak ngerasa, wah ini orang baik bisa gue Manfaatin. gitu. Sedih tahu kayak. Kayak makanya sekarang aku kayak mirroring dekat sama orang. Kalau orangnya cuek, ya aku akan cuek. Sampai aku ikutan kelas cintanya si kan ada tuh di YouTube tuh, yang kita bayar buat ikut webinar kan, supaya kita bisa membina apa yang aku beli buku, Oh iya. membina rumah tangga. Kamu suka kesepian? Iya. Terus kalau lagi ngerasa sendiri biasanya ngajak ngomong siapa? Ada sahabat nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena aku orangnya nggak suka cerita. Gimana ya? Aku tuh bukannya kan orang taunya rame ya, rame gini. Tapi hatinya Tapi aku nggak mau cerita tentang Oh, sedih sepi gitu. Jadi kalau ngomong di kamar, ngomong sama spray gitu. oh dia ngomong. Karena aku juga bingung kayak kalau sekarang ya udah tahajud, curhatnya sama Allah, tapi tenang gitu. Sampai aku bilang gini, kok ini ya kayak semua teman aku udah pada nikah kan? Oh gini kali ya, memang temennya udah pada nggak ada gitu. Gitu. Dia iya nggak apa-apa belum ketemu aja. Iya kan. Aku bisa ngerasain lagi hatinya dia tapi sekarang Tapi kamu tahu gak sih Kak? apa? Aku tuh kadang suka bete nih ya. Aku suka sama orangnya nggak suka. Tapi banyak yang ngejar-ngejar aku, tapi aku yang nggak suka kan aneh ya. Aku Iya. pengennya suka duluan. Aku nggak mau dikejar. Ya emang nggak suka aja berarti juga kamunya. Iya kan? Susah. Susah enakan ngejar. Aku nggak suka dikejar. Oh iya ya. Jadi kalau ngejar tuh ada adrenalin, jadi kayak gila gue bisa dapetin dia nih gitu. Aku tuh udah malas deketin orang misalnya gitu. Terus kayak Lucu dia. dianya nggak respon nih. Udah aku malas. Oh lu ini ya, lu sok jual malam sama gue ya. Oh jadi kalau ada orang yang suka, kamu malah kayak, Gak suka. apaan sih gitu ya?
kayak ilfil, geli. Oh, gampang-gampang susah ya ternyata ya. Iya kan, gitu. Cuman kalau misalnya udah mencintai kayak wah, udah apapun gitu ya. Iya kan, cintai aku karena Allah sayangi. Tahu kan lagu itu? Tahu lagu itu? Oke, nih aku bacain dulu ya. Aku punya fun fact soal Anwar. Apakah benar? Fun fact 1, pernah syuting Angling Dharma, pernah digerek pakai timbaan air. Kayak mana itu? Itu sih sebenarnya. Kalau ingat aku mau ini deh. Kenapa? Mau nangis, itu masa-masa lalu kan. Dulu nggak tahu kenapa, aku tuh waktu kecil, aku suka banget dengan hal-hal berbau hiburan. Kan di sini ada nih Bu Pertaci Bubur, syuting Angling Dharma, Mak Lampir, Iya. ada pada Pasca. Jadul ya. Ya kan ada Sherina Muna, siapa tuh? Si Erina Kasih apa siapa ya? Aku nonton. Kan Angling Dharma kan kolosal ya, yang adegannya tuh Iya. dikubur di tanah. Gitu-gitu. Iya, naik kuda. Iya bener ya. Bener. Terus aku bikin sama teman-teman aku, kita syuting-syutingan yuk, ntar aku baru jadi artis, aku pakai kain panjang. Terus aku diikat pakai tali tambang. Jadi mamaku dulu punya ini korset bengkung yang habis lahiran. Iya. Itu aku pakai kain, jadi seakan-akan aku pakai sling. Oh. Terus teman aku narik-narik pakai kerekan timbaan, tau kan yang bentuknya kayak katrol itu. Terus aku pura-pura beli kembang api. Gitu pakai handycam, temen aku punya handycam kan ada orang kaya kan. Kita bikin ya, nanti iya bilang pokoknya gue jadi bintangnya. Terus jadi tukang ini, jadi PU, terus jadi tukang kerek, tukang kamera. Kamu itu umur berapa? Itu umur kalau nggak salah SD kelas 6. Dulu masa kecil kamu itu di mana sih? Apanya? Kamu dari mana sih? Jakarta. Oh, udah emang di Jakarta? Jakarta ya? di Pondok Ranggon. Di Pondok Ranggon. Iya, makam semua itu isinya. Sama mama, kamu lebih deket ke papa atau sama Mama. Deket banget. Deket banget sama mama. Kayak nggak ada ikatan apapun gitu. Jadi kayak temen gitu. Jadi kayak bener-bener real. Aku mau ngapain, mereka mau jungkir balik kayak aku mau ngapain. Mama selalu support. Kayak aku mau lomba masak, aku ikutan apa, mama selalu jadi orang terdepan. Oh, Gitu. sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi sering cerita apa gitu? Iya, deket banget. Oh, deket banget. Tidur cerita ke kamar mama. Kayak tenang aja gitu walaupun aku lagi bete capek gitu. Tidur aja di sebelahnya mama gitu kan, cuma lihat mama kan tiduran di main handphone. Kayak Allah kayak tenang banget. Iya, artinya orang terdekat kamu ya mama. Iya. Oke, fun fact kedua. Anwar sebelum MasterChef pernah jadi cameo di Ceriwis sampai dikasih baju sama Indra Bekti. Oh, iya lagi. Itu awal-awal ya. Awal-awal tahu. Itu aku masih mahasiswa kelas S, Ya semester 2. Jadi kakak tahu nggak apa? Aku di calling waktu itu sama Trans TV. Jadi syuting Ceriwis gitu. RI Wis. Kan keluar-keluar dia kan. Ada Indi Baren, ada Cici Panda. Oh, zaman Iya, Indra Bekti. Syutingnya di sono. Di Bogor. Jauh. Aku naik angkot yang hijau. Apa biru gitu ya. Biru ya dulu. Iya. Nggak tahu lagi. Terus syuting. Hijau ya. Hijau di Bogor. Terus di situ aku syuting. Ternyata aku cuma disuruh jadi kejar-kejar anjing naik ke pohon. Bener tahu. Terus hujan. Kan aku namanya kan nggak bawa baju. Aku pikir kan syuting itu pertama kali syuting kan. Iya. Terus tiba-tiba hujan. Di atas pohon tuh syutingnya lama. Hujan. Aku basah kuyup. Terus Kak Indra Bekti tuh ya Allah Kak Indra kalau nonton thank you so much pada saat itu ya. Itu orang yang baik banget. Dia kan kamar mandinya kan laki ya. Aku sama laki nih. Ganti baju. Set. Basah tuh. Dia langsung bilang begini. Itu baju yang dipakai sama dia. Dia kan suka pakai celana warna-warni kan. Hijau, biru apa. Kan aku kedinginan gitu kan. Kan dingin banget kan. Hujan di Bogor. Dia ngasih lepas baju. Ini buat kamu kedinginan ya. Bilang iya kak aku gak bawa baju. Ini bener. Terus dia lari-lari ke mobil. Gak pakai baju. Cuma pakai celana habis ganti itu. Bajunya ya Allah baju inget banget bajunya tuh. Kan dia suka pakai baju yang kayak member-member kayak Sabrina gitu kan. Ya kan baju-baju yang kayak zaman dulu kan zaman Kak Olga, Indra Bekti kan. Itu kayak itu baju tuh sampai sekarang tuh masih ada. Masih ada? Masih ada. Iyalah itu sejarah dan kenang-kenangan ya. Iya. Jadi saya bilang kayak ya Allah kan dulu maaf ya. Mereka bilang artis kan katanya sombong apa gimana katanya gitu kan. Ternyata. Tapi di situ kayak ngasih tahu ke aku kalau artis tuh enggak sombong. Dia nyamperin dong. Ini baju buat kamu dipakai ya, gitu dipakai langsung. Pulangnya hati-hati gitu. Ih baik banget itu kayak. Aku juga mikir, ya Allah, aku doa tau kak, ya Allah. Kalau misalnya nanti aku jadi artis, aku bilang jadi artis besar, nggak boleh sombong sama orang, nggak boleh ngebedain orang gitu. Pokoknya apa yang ada, baju segala macam kasih. Makanya sekarang pas aku kan dikasih keberlimpahan ya, kita syutingan gue ganti baju gitu kan. Itu baju
di mobil aku kasih orang-orang misalnya mau pakai. Karena aku sering tuh misalnya kayak lagi off air, pakai baju, orang pada bilang gini kan, bajunya dong aku kasih. Sampai aku telanjang topi aku kasihin ke orang-orang karena aku ngerasa kayak gitu bang, ya Allah jangan pelit sama apa yang kita punya. Itu baik banget tuh Kak Indra Bakti, ya Allah Kak Indra Bakti, makasih so much ya. Fun fact 3, pernah ditawarin settingan pacaran sama penyanyi dangdut sampai 500 juta. Apakah itu benar? Itu benar. Bohong? Itu udah mulai naik. Oh iya. Udah mulai naik tuh, udah mulai. Ini gampang banget. Udah mulai jadi airtong, udah mulai punya program. Ada salah satu manajemen. Terus dibilang katanya gini, dia tuh kan biasa kalau manajemen kan suka punya penyanyi kampung yang diorbitin kan. Dia bilang katanya punya lagu nih, kayak gitu. Terus? Mau nggak settingan? Karena aku takut ya. Dia bilang gini, udah tenang aja, nanti kita bayar 500 juta, 3 kali termin, kata gitu lah, udah kayak uang syuting 3 kali termin. Terus kamu gimana? Aku di situ cuma bilang kayak, enggak, aku takut aku bilang kayak gitu. Soalnya dari dulu sampai sekarang aku nggak mau ada hal-hal negatif. Aku pengen bener-bener kayak real, aku tuh punya skill. Ya begini aja gitu ya. Iya, gitu. Oh, jadi nggak jadi tuh ya. Wow. Gila juga ya sampai 500 juta ya. Iya, coba lu, dia bilang, pokoknya tenang aja. Nanti dia mepet-mepet karena nih orang pinter. Karena kan waktu itu aku punya program dasar, aku punya program baper, aku punya program apa. Jadi ntar si cewek ini udah antel-intel ikut ke lokasi syuting, bawain makanan, apa bilang, enggak ribet gue diikutin orang. Iyalah, Gitu. Kamu lagi ya, terus nggak jadi ya. Nggak jadi. Bagus. Fun fact terakhir, Anwar pernah bikin nasi pakai air mawar kuburan pas lagi ujian praktek. Ih sumpah itu. Apa itu? Jadi itu tuh aku kan gini-gini kan aku mahasiswa kan. Mahasiswa dong. Aku mahasiswa. Terus di kampus aku, pendidikan tata boga, itu mau naik semester 3 ke semester 4. Aku ngambil mata kuliah pengantar makanan Asia. Dosen aku itu memang dosennya kayak apa ya, bisa dikatakan ibu-ibu yang strike banget gitu ya. Memang dia spesialis makanan-makanan luar dan ngomong kan cuma Inggris gitu loh. Oke. Tiba-tiba akulah dikocok ujian akhir dapat makanannya makanan India. Oke. Kalau misalnya itu kan berarti bukunya buku India dong, rujukan resepnya. Tulisannya tulisan yang kayak iwir-iwir gitu kan. Dulu ada. Iwir-iwir. Iya, zaman aku kuliah. Dulu kan kayak sekarang Google Translate, namanya Transtool. Yeah. Transtool itu yang buat kita Google Translate. Aku aku translate itu dari bahasa India ke bahasa Inggris. Dari Inggris, aku translate lagi ke Indonesia. Mau belanja nih ke Kemcik. Di situ ada baca namanya Rose Water. Aku bilang sama mama aku kan gitu-gitu namanya orang kampung bisa masak ya. Iya. Mah, Anwar disuruh bikin inian, masakan India. Pakai rose water ya. Pakai rose water. Mama aku bilangnya apa? Apa? Udah ayo kita ke TPU Pondok Ranggon. Kan tuh banyak tuh tukang kembang. Lah aku percaya aja sama mama, kita kan percaya sama orang tua kita ya. Iya. Mamaku bilang, beli ituan air mawar. Dia beli 3 yang segini kan 2.500 waktu itu kan. Kalau 3 tuh kalau nggak salah 10.000 sama beli apanya gitu. Segini. Masaklah aku beli basmati, beli rempah-rempah segala macam. Ditanaklah pakai si air mawar itu. Aku ngerasa di situ tuh ngerasa kayak wow, aku adalah mahasiswa yang paling pinter. Aku masak lah tuh secik. Giliran aku plating dipanggil, Anwar came here, kata gitu kan. Karena dia mau tes food kan. Terus? Aku bawa lah tuh Udah bangga nih ya. bangga, ya Allah demi Allah, aku bangganya seperti aku, wah ini aku bakalan lulus nih, dengan nilai terbaik gitu kan. Set, this is gitu kan. Terus dimakan. Matanya gitu, nenek maaf ya, dosen itu ibu-ibu yang pakai kerudungannya kayak peong gitu kan, yang gini. Kayak nenek Tweety. Kalau digunting, masih ada. Iya. Terus? Terus tiba-tiba dia gitu. Oh dia gitu? Dia makan sekali lagi. Gitu ke aku. What this is? Aku nyebutin tuh makanan India gitu kan. Set. Dia mukanya gitu langsung gini. Disgusting. Aku ketawa-tawa, wah pujian di disgusting, aku kira pujian kan. Terus temen aku bilang, wah artinya menjijikan kata gitu. Ah serius, dimakan lagi. This is terrible katanya gitu kan. Yo, aku harus gituin kan. Aku makan nih pakai sendok aku. Demi Allah, pahit. Aku cuma gitu doang. Kok bisa pahit nih makanan? Emang waktu kamu masak nggak dicobain? Enggak, karena aku ngerasa ingredient aku tuh udah nice good gitu. Mulai dari kapulaga, basmati, garam masala, apa itu kan. Nice, plating bagus. Dia langsung bilang kayak gini. Dia ngomong Inggris kan, yang akhirnya aku dikit bilang gini. Ingredient apa aja yang kamu pakai? Aku keluarin semua.
bumbu-bumbu tuh. Set. Kamu anak nasinya pakai apa? Aku bilang rose whiter, aku bilang gitu kan. Box ini, aku begini. Suruh ngulang aku. Dibilang crazy itu gila ya? Iya, crazy. Crazy gitu. Emang saya mayat kata gitu. Air mawar. Air mawar. Harusnya apa sih harusnya? Rose whiter itu artinya ada kayak bumbu India tuh yang bentuknya kayak esen. Yang cuman cit-cit gitu kayak pasta gitu. Ya maaf kan nggak tahu ya. Ya kan nggak tahu, akhirnya pulang-pulang aku nangis ke mama aku. Oh iya. Ya mama pikir itu bisa buat masak, mama aja masak sendiri. Terus aku ngulang deh. Kamu tuh berapa bersaudara sih? Aku 4, Ya kamu nomor berapa? nomor 3. Kamu nomor 3. Kakak umur berapa yang paling Kakakku tua? yang pertama kayak 40 deh. 40, yang kedua cowok cewek? Cewek dua-duanya. Oh cewek dua-duanya. Iya, bombo di satu udah kawin. Dua udah kawin tuh. Kamu? 3 aku. Adik aku udah menikah juga. Cewek cowok? Cowok. Oh cowok, udah nikah juga. Udah. Oh, jadi tinggal kamu nih. Tinggal aku, karena kemarin pas lagi nikahan kan di sini nih. Di Villa Basopi. Itu adalah wedding dream aku. Wedding dream? Iya. Iya maksudnya kayak gitu sih. Siapa sih itu? Sabar. Itu orang tenang. bukan. Orang. Kan ada ahlinya. Saya gondrong, palanya hitam. Siapa sih? Kayak gitu, Ih, ada kunti ih. Katanya curhat doang ini, tidak ada masuk hantu. Apa sih? Emang ada kuntai? Enggak, rambutnya panjang bu, mata gini gitu. Emang iya. Ada gadis kadang-kadang sih. Di sini. Ke teman aku. Oke enggak lu? Udah. Katanya curhat. Mau curhat ada setan, curhat di mana kuburan lu. Gitu bu. Oh. Aku juga takut Anwar, tapi kamu orangnya ini ya? Takut? Bukan, peka juga kayak. Ih, bukan Kamu peka. takut karena peka, bener gak? Jangan gitu Karina. Gak peka sih. Tapi ngerasa kan? Takut. Ini lampir itu. Siapa itu? Jangan kayak gitu dong, ini kan terang. Terus? Apa? Emang ini, emang Kita beliin. emang takut. Takut. Ih, itu orang bukan sih? Siapa sih? Katanya kalau dekat jauh. Iya lagi, kalau deket, kalau suaranya jauh berarti deket. Iya. Kalau suaranya dekat berarti dia jauh. Jauh. Gimana sih? Kalau jauh deket. Emang ya? Lu kan? Oh ini mah bukan kuntilanak, ini kuntilanang. terus. Gitu segitu kak. Gitu, gitu aja dulu Kia. Kamu takut? Iya aku tuh orang yang takutan, cuman aku gitu orangnya. Kenapa? Kayak hawa-hawa. Di rumahku semalam ada toke, aku bisa matiin toke gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gede banget tokenya segini. Kamu bunuh tokeknya? Iya, jadi aku mau masuk kamar. Ini kamar aku nih, cucuk-cucukin tembok kan. Kok bisa ada toke? Gak tahu. Aku manggil mama bapak aku bilang gini, udah biarin aja, kan aku takut ke kamar takutnya nemplok ke muka ya. Kalau gigit gimana? Ada petir baru bisa lepas. Iya kan? Kalau nggak dikencingin katanya. Itu mah kuda. Kodok. Kencingin kodok udah buta. Iya bukan kodok. Terus aku ngambil inian, aku ngambil bambu dari bawah, aku giniin. Duk, palanya. Cowok aku bilang gitu. Terus mati? Mati, paling buntung. Ih, nggak boleh. Jahat. Enggak, aku takutnya itu kiriman itu. Santet. Di otak aku tuh kayak gitu kalau ada sesuatu kayak Karina gitu gitu kak bener, cuma nggak apa-apa matiin kodok, matiin sapi, matiin kuda. Coy ya? Oke. Gimana kan? Baru tadi malam. Kemarin banget. Kemarin banget. Gede banget kak segini. Kok bisa masuk ke ini sih? Aku juga nggak tahu. Barang lo makan. Jangan kayak gitu dong. Jangan pura-pura, nanti beneran loh. Ntar dulu ya. Minum dulu deh, beneran deh. Gitu kak, bener. Pura-pura nanti beneran datang loh. Jangan kayak gitu ada doang. gadis tahu. Gadis manis Kalimantan. Oke, sekarang aku punya games jawab cepat. Oke, jadi kamu harus menjawabnya dengan cepat. Bersahabat hidupnya. Iya. Tekotek ya dia ya? Iya, tekotek. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama gadis nggak takut kan? Enggak dong. Hah? Nggak. Ibu gadis? Nggak, jadi ada hantu aku namanya gadis. Ih, dia punya hati ya. Ya jangan sini dulu. Jangan dikeluarin kak. Enggak, sini aja. Dia suka kayak ngomong sendiri gini ya. Gitu kan? Iya kan kak? Om ngikutin kamu tahu suka ngomong sendiri. Sini. Udah jangan dipanggil kak. Enggak. Karena kamu harus jawab cepet ya. Iya. Iya. Oke, ready? Itu orang kan.
Nggak, soalnya mata ekor saya, tulang ekor dia gini-gini. Gitu-gitu. Tulang ekor, mata ekor. Oke. Apa yang ekor mata ya? Jawab cepat. Cinta atau harta? Harta. Wow. Syuting atau shopping? Sutung, situng, sating, apa sintung? Situng. Siapa ya suntung? Syuting. Ya. Masa lalu atau masa depan? Masa depan. Wow. Host atau komedian? House. Wow. Boyen atau Jirayut? Boyen. Aku merasa ganteng pada saat aku? Mandi. Oh wow. Iya kan aku seksi basah gitu. Oh gitu. Ya. Aku merasa terkenal saat aku? Masuk TV. Gue ngeri takut deh. Gak ada. Aku langsung paranoid gitu Iya kan? Kak. Emang iya orang gitu ya? Emang gitu ya? Iya. Kayak ada yang hover-hover ngikut gitu. Enggak, Itu apa? kamu Itu lampu mau nyomper mau. enggak, tapi kamu emang bisa ngerasain ya artinya peka Iya, orangnya. enggak peka. Cuman apa ya, aku denial sama diri aku. Iya, tapi ngerasain kan? Dikit. Karena aku mau dibilang gila, karena aku dibilang gila sama temen aku, lu gila ya kata gitu. Enggak lah, kalau misalnya kamu gila, aku gila juga dong. Enggak kan, kamu kan bisa mixen orangnya. Mix, Apa ingsen? punya Sixteen, punya iya. six sense. Sixteen. Gimana kamu kayak, tapi kan peka juga. Iya, cuman aku nggak mau. Oh, Aku takut. berarti masih denial. Iya, karena aku takut. Aku bilang ini, oh ini halo si apa? Sunani, ya si Nani itu. Apaan Asus sih? Nani apa? Halusinasi, Iya. astagfirullah. Oh, Apa itu jangan gerak-gerak lu? Tuh gitu, aku tuh orangnya takut rasa kerusuk. Parno ya, oke. Ya, lagi ya. Aku cakep, aku kaya, aku artis papan atas. Tapi orang tidak tahu kalau aku... Tidak sombong. Kan jauh cepat itu yang di itu aja. Oh ya, kan? yang ada di otak ya. Oke, ngikutin kata otak ya. Aku sayang mama, tapi mama tidak tahu kalau aku... Suka maling. Coy! Enggak, aku pernah maling duit mama aku dulu. Oh iya, Iya. umur berapa? Kuliah. Jadi dia kan mama aku kan dulu jualan. Mama aku baru tahu kalau misalnya mama aku lagi pergi jualan, aku buka lemarinya, ternyata di baju-baju yang digantung itu, di kantong-kantong itu banyak duit. 100.000 dikaretin, 100.000 dikaretin. Terus aku pikir kayak, wah, aku ambil setiap hari 100.000, 100.000, Iya, 100.000 iya. gitu. Tapi aku juga dulu pernah ngebukain itu kok. Apa? Uang belanja, gue suka gue ambilin buat... Iya kan? Aku SD dulu. Aku kuliah Terus itu. aku jajanin deh. Teman-teman sekolah aku soto. Semua dijajanin. Ih, emang begitu kali. Aku juga suka jajanin. Aku beliin jeruk sekilo-sekilo. Ya kan? Berarti bener ya? Bener. Tapi nggak, aku mau tanya nih, soalnya kan ada kemiripan antara kita ya. Kamu pernah nggak sih kayak dulu ya, kamu bisa melakukan sesuatu untuk hanya supaya orang ini suka? Maksudnya Bener. kayak, Biar kita diakuin keberadaan Iya. kita. Bener. Ngebeli orang pernah. Ya bikin traktir, bikin kita ya traktir ya. Iya kan, biar kita kayak dianggap kan, pernah. Aku SD banget dulu gitu. Aku itu SMP, karena SMP itu masa peralihan ya, aku kayak gak diterima gitu. Jadi kayak, oke, traktir. Ayo beli ini, gitu. Kamu pernah dibully nggak sih? Ih, sering. SMP, dibully aku, abis-abisan. Apa itu? Dibulinya apa? Dia kata-katain. Kata ini apa dulu? Dulu katanya misalnya kayak, yang paling menyakitkan yang masih membekas sampai hari ini. baleng. Jadi kalau jalan, baleng, diem gitu Dari Kak. dari SMP. Dari SMP dikatain. Karena kan dulu aku gengnya kan sama cewek-cewek. Gitu, kalau pada main bola, aku sama cewek-cewek dikatain. Gitu. Terus yang terparah sampai bikin kamu nangis pernah nggak? Pernah. Jadi sama salah satu orang teman aku pernah lagi belajar olahraga. Terus kamu tahu nggak apa? Kan kalau olahraga kan kita suka ganti baju kan, ganti baju yang kemeja sama baju olahraga. Itu pas aku mau ganti, celana aku dilempar ke pohon. Cuma pakai dalaman dong, lari-lari naik pohon. Gitu. Sedih makanya. Dia agak mirip dia sama gue. Nanti Kamu boleh juga? Iya, nanti kita kesana ya. Iya. Iya, kita mau jawab cepat dulu terakhir nih ya. Dua terakhir ya. Tim malas mandi atau tim mandi setiap hari? Mandi tiap hari. Ya iyalah, tos. Iya kan, biasa. Gila kali. Nah, bener. Satu lagi, tambah satu lagi deh. Tim olahraga atau tim rebahan? Rebahan. Rebahan. Iya kan? Olahraga kalau mau Dua-dua, aja. iya benar. Oke, Anwar, tim makan satset atau masak ribet? Satset.
tim Satset. Oke, sebentar, aku mau punya informasi dulu buat teman-teman di rumah. Oke, boleh. Ya. Jadi aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang suka ngemil, yang lapar, bingung nyari snack, yang Satset anti ribet, ini bisa jadi solusi buat kalian. Ini Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini salah satu variannya dari Dilan Matcha Series. Oke, kita lihat seperti apa penampakannya. Seperti ini guys, tuh. Kalau aku biasanya temen buat ngopi. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Jadi kalau aku selalu sedia Dilan di tas, di mobil, jadi setiap kali pengen ngemil bisa langsung Satset, nggak pakai ribet-ribet. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Dulu waktu aku SMP itu, aku dengar teman aku. Dulu tuh waktu SMP aku itu ada zamannya semua perempuan-perempuan pakai sepatu. Aku lupa namanya ya. Jadi semua pada pakai sepatu itu aku beli Sepatu roda? lah. Bukan sepatu buat rodaku, bukan itu. Tapi sepatu aku lupa namanya. Jadi lagi model semuanya pakai sepatu itulah aku beli. Aku pakai itu. Terus aku dengar teman aku ngomongin. Jadi aku lagi ngelihat ke bawah gitu di belakang aku. Lihat deh, kakinya gede banget kayak tukang beca kayak gitu. Terus dikatain pengkor. Kamu? Emang kamu pengkor? Kakinya gede aja dulu gitu. Terus kaki aku kalau jalan tuh agak aneh. Oh, jadi tuncai gitu. Dingdek. Astagfirullahaladzim, dingdek. Tahu dingdek? Jinjit yang kayak pentak-pentut gitu yang kata. Iya, pokoknya kayak jalannya tuh agak kalau kaki kiri aku tuh agak masuk gitu. Mungkin dulu waktu masih kecil ini banget, kelihatan banget gitu. Oh, iya aku silakannya. Jadi sama kita pernah sama-sama pernah dibully. Bener, makanya sekarang aku ngerasa ya, maksudnya kayak di posisi sekarang kayaknya Allah tuh adil gitu. Dulu kita dikata-katain, dulu merasa kayak tertinggal, ya kan tidak diakuin keberadaannya, kayak manusia planet lah dulu kan kayak siapa sih? Kalau sekarang kan Alhamdulillah kita dikasih kerjaan banyak. Iya. Kita bisa berkarya terus. Gitu. Karena dulu aku kalau ada orang ngebully, aku gak pernah bales. Aku cuma mikir kayak gini, gimana caranya ya biar mereka tuh notification ke aku gitu. Notification ke kamu maksudnya? Jadi kayak mereka tuh, iya Sophie ntar dulu ya. Jadi mereka tuh kayak biar, oh Anwar tuh ada loh, aku tuh gimana caranya gitu. Karena kan waktu SMP, aku pendidikan formal, aku on banget. Bukan yang kayak berprestasi. Iya, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Iya kan, sampai aku mikir gitu. Dulu itu ya waktu kamu merintis katanya kamu pernah jalan kaki dari Cawang ke Pondok Rangon. Terus kamu nangis. Iya, itu titik balik aku banget. Jadi itu udah masa kuliah. Jadi kamu tahu itu aku ikut namanya Panik Kitchen. Jadi ada salah satu TV bikin program itu. Di otak aku ketika aku daftar sendiri mau jadi peserta. Karena aku gak tahu kan abis lulus kuliah. Ada aku ngapain ya, ikutlah tuh. Ada lomba-lomba masak TV, ikut. Ada lomba masak di mana ikut. Aku pikir syuting itu langsung dibayar duitnya cash. Aku pikir pada saat itu. Dulu ya, terus? Punya uang cuma 10.000. 10.000 itu berangkat 3.500 naik 4.000 naik angkot dari rumah. Terus naik angkot lagi 3.000. Terus 3.500-nya aku naik busway dari Cawang Uki ke dulu tau gak sih studio yang di Cawang tuh sono IBN ini ya. Di situ ada studio syuting ternyata di situ tuh kalau syuting tuh ada mama agensi tau kan yang suka lu daftar bilangnya dari bunda ini ya. Daftar dari bunda ini ya. Aku udah daftar segala macam. Masaklah di situ. Syutingnya sampai jam 12 malam jam 1-an lah. Terus orang udah beres selesai, aku nungguin tuh di ruang makeup kan. Aku pikir kayak wah ini bakalan seneng tuh, dibayar nih gitu. Nggak dibayar dong. Nggak langsung. Nggak langsung. Orangnya udah nggak ada, udah pada beresin kamera, sampai orang semuanya beberes gitu lampu-lampu. Ditanya sama security, ngapain deh kata gitu. Nggak ini nungguin, udah nggak ada orang kata gitu. Aku lihat, lah bener aku udah makeup sendiri udah nggak ada orang. Pada saat itu kan nggak ada ojek online, cuma ada transportasi umum doang kan.
Udah gitu waktu itu aku megang handphone yang kayak Samsung yang gede Ada banget lagi. itu kan. Oh, yang zaman dulu. Iya, nggak ada pulsa. Dulu kan zamannya pulsa SMS-an kan. Nggak ada WA kayak sekarang. Iya. So aku bingung ngubungin siapa, nggak ada. Iya. Nggak ada itu, aku jalan kaki. Dari Cawang Uki tuh, Cawang yang sebelah sono IBN sampai ke Pondok Ranggon, jalan. Berapa jam? Jam 1, jam 4, azan subuh tuh aku baru nyampe. Aku nangis. Aku bener-bener di Keramat Jati itu kan orang jualan di pasar itu kan. Aku cuma bilang kayak gini, ya Allah, kapan ya aku sukses ya. Itu bener-bener jalan ngelantang-ngelinting di pinggir jalan raya, pakai ransel, muka masih kayak pakai bedak syuting tuh, habis keluar dari mangkal. Aku udah kayak aku bener-bener yang ngerasain sedihnya itu sedih banget. Terus doa juga yang kayak bener-bener kayak aku ngerasa pas doa tuh kayak gini, ini Allah lagi di atas gue nih ngeliat, masa iya sih Allah tega banget ngasih aku sampai dibikin susah kayak begini gitu. Maksudnya dibilang susah juga dalam keluarga, bukan orang susah gitu kan. Cuman aku pengen ngebuktiin sama orang, aku bisa berdiri kaki sendiri dengan apa yang aku mau. Jalan, ya Allah, kapan ya punya kendaraan, aku bilang gitu. Kapan ya aku bisa terkenal, kapan ya yang paling di otak aku tuh apa? Cuman mama aku, kapan ya aku bisa ngebahagiain mama aku bilang kayak gitu. Karena kan mama aku kan dulu kan dia dagang cucur. Oh, mama dagang cucur. Dagang cucur gitu, aku suka bantuin. Mama dagang nasi uduk. Di otak aku tuh cuman kayak gitu, aku pengen ngerubah hidup mama aku. Biar mama aku dilihat orang, keberadaannya, nggak dipandang sebelah mata. Gitu deh, jalan cukup. Mama aku bilang, dari mana? Aku langsung kayak, habis syuting, gimana syutingnya? Alhamdulillah. Lihat mama aku tuh yang tadinya aku sedih, aku sakit hati, aku kesel. Sampai aku bilang kayak, udah gua gak mau ikut syuting penipu kali, aku bilang kayak gitu kan. Karena nggak ngerti ya. Karena nggak tahu kan alurnya gimana kan. Udah mau aku bilang. Tapi aku tetap yang kayak, iya udah dibayar kok, udah kok tenang aja. Aku bilang kayak gitu. Itu bener-bener kayak yang, abis dari situ, kan aku sholat subuh kan akhirnya. Aku juga berdoa yang kayak, ya Allah tunjukkan jalanmu, aku bilang gitu. Kalau memang engkau ada, kasihlah jalan yang terbaik sama apa yang aku ingin aku ambil. Aku pengen kerja juga, kerjanya apa yang passion aku. Passion, iya. Gitu, itu bener-bener kayak, makanya bener orang bilang, kalau orang teraniaya, orang dijomilin ya. Dizolimi. Iya. Dijomilin, dia apa? Dizolimi. Lebih jinin. Dizolimi. Doanya dijabah ya, itu bener. Tapi kan puji syukur sampai hari ini Anwar udah seperti hari ini, sukses, udah bikin bahagia mama, papa. Sedih banget itu ya Allah, inget itu. Tapi sekarang kalau misalnya ada nggak sih yang belum kamu ungkapkan ke mama? Nggak ada sih. Udah semua ya. Karena aku tipikal orang yang sama mama itu, mama belum minta, aku harus meng-cover dia. Cover. Apa yang dia pengen, kayak dulu aku sering banget kuliah ya. Itu ngejualin emas punya mama. Makanya sekarang aku ada rezeki, ganti ya. Aku gantiin terus. Mama mau apa? Pakai kalung rantai, ayu, aku bilang. Kamu pakai kalung apa, pakai gelang apa, hayu gitu. Iya ya, tapi orang tua ya. Kayak aku juga kemarin kayak, aduh, aku pokoknya maunya yuk kita kerja happy ya, kita berkarya. Aku pengen orang tua aku minta apa aja, ayo. Bener tahu Kak, iya kan? Dan aku pernah ngerasain banget ini, Masya Allah, keajaiban yang kalau kita nggak pelit sama orang tua ada. Kan memang mama sama bapak itu kan ada jatah bulanan dari aku kan. Aku suka transfer setiap tanggal 1 set. Tapi ketika aku ada kayak job-job dari luar tuh, entah itu endorse atau apa, aku kasih. Besoknya tiba-tiba ada kerjaan. Bukan mending kerjaan, ini enggak. Tiba-tiba orang bilang, ini buat lu 100 juta. Oh, itu aku sering banget dapat keajaiban kayak gitu. Makanya kalau sama orang pada ngomong gini, wah lu kayaknya sama orang tua jor-jor, bilang, iya mumpung masih ada umur. Sebenarnya bukan kita mengganti jeripaya orang tua ya, tapi kita pengen membahagiakan. Bikin happy mereka ya bener. Dulu kan dia susah, aprak-aprakan buat anaknya. Sekarang mama aku bilang gini, mama mau ini, udah mama tenang aja, aku selalu gitu. Mama di rumah menjadi nyonya, pakai baju bagus, aku bilang pakai emas, bukan mau sombong ya. Tapi lebih kayak memuliakan mama gitu, karena kita nggak ada yang tahu. Ini realistis. Kita waktu kecil aku ngerasa mama ngebimbing kita supaya kita tumbuh kembang jadi orang dewasa. Sekarang kita kan ngejagain mama,
nunggu dipanggil sama Allah, bener nggak? Mumpung masih ada kan? Iya bener, momennya. bikin mama happy. Bikin happy. Iya, kita yang tahu. Mama kita dipanggil kapan? Kan pengennya panjang umur ya. Iya dong. Baru kemarin tuh aku ngomong sama mamaku, kan mamaku suka banget masak. Apa yang dia masak tuh enak semuanya. Aku sering bagi-bagi temen aku masak. Aku bilang ini sama mamaku, Mama awet umur terus ya. Aku bilang kayak gitu. Apa aku beliin formalin kali ya? Aku bilang, emang ingin pakai formalin. Maksud aku biar awet, Iya, panjang harus umur. sehat, panjang umur. Gitu tahu. Aku kalau bicara orang tua, aku mah nggak mau kehilangan orang tua. Gitu. Tapi kan pasti real nanti Iyalah, ya. suatu hari kita pasti akan, ya pasti akan ditinggal. Iya, jangankan orang tua, Iyalah. pacar, harta, benda, pasti akan diambil sama pemiliknya. Aku malah di posisi kayak harus ikhlas apapun itu. Gitu kan, pacar aja bisa diambil sama orang. Betul. Tapi yang penting kita nggak boleh kehilangan apa? Jati diri. Kehilangan diri kita. Iya, kita harus bahagia, enjoy the moment ya. Itu proses kamu, makanya kita melalui sakit hati juga. Itu sebenarnya pelajaran buat kita, tahu. Iya tahu Kak. Pelajaran untuk kita lebih mencintai diri kita. Bener sih, be yourself ya. Self love. Self love, iya. Apa? Self-love. Bukan Sherlock. Bu, self love. Self love. Iya, mencintai diri sendiri. Nah, itu dia. Let's solve. Self love. Iya, self love. Iya, itu dah. Iya kan? Iya gitu. Iya. Harus tahu diri kita. Nggak apa-apa, jangan ngebandingin kamu sama orang lain, nggak boleh. Capek. Sering kan? Sering. Dulu iya. Pas zaman masuk artis kan aku kayak gitu. Wah, dia pakai ini, pakai Harus ini. juga. Banyak utangnya. Iya kan? Kita nggak tahu. Nih kayak kita aja udah apa adanya. Apa adanya. Nggak ada utang, ya kan? Kayak Happy, begini nggak ada pikiran. Mau beli ada, Iya. nggak beli ya udah enjoy the moment gitu. Jadi ya happy aja ya sekarang ya, bener ya. Happy aja, tenang sama berkah. Sekarang aku di level yang kayak gitu. Betul. Pengen tenang, kalau doa ya Allah berikan aku ketenangan, berikan aku kebahagiaan, sama jangan hilangkan rasa syukur aku. Karena rasa syukur kan sedikit pun itu kan ditambah terus sama Allah. Iya. Nanti kau bilang ngebandingin sama orang kan nggak bersyukur. Diambil sama lontar nikmatnya. Iya. Oh, sama ini aku juga baru tahu, ternyata Anwar itu pernah mengalami near death experience ya. Apa itu nih berat? Ini berat. Hampir mati 3 kali. Ih, 4 kali. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Itu apa? Aku sampai ruat masal di Taman Mini. Emang iya ya? Nah, ini yang mau aku tanya sama kamu. Oh. Mau aku tanyain, sumpah Kak. Aku dulu kayak frustasi. Jadi, ini berawal dari aku SMA. SMA pertama kali aku hampir, SMP. Aku pernah jualan donat bawa baskom. Itu sore-sore pulang sekolah, aku ditabrak sama mobil. Dak! Donat aku mental, terus aku guling-guling kayak film India. Hampir mau mati. Dibawa ke rumah sakit udah ngapa-ngapan. Itu satu. 2. Terus yang kedua itu aku di kelas 3 SMA deh kalau nggak salah ya. Aku di sini di kandang sapi Pondok Ranggon. Pernah diginiin pakai pisau. Aku lagi naik motor. Dibilang gini, motor, handphone. Yang ada kepikiran aku langsung ngasih handphone. Waktu itu handphonenya aku dibeliin sama bapak aku lagi pira-piranya Nokia N70 kan yang bentuknya kayak ketupat itu. Aku kasih. Terus karena ada motor lain, dia jadi nggak ngambil motor aku, tapi itu pisau ujungnya tuh udah di sini. Dia naik motor RX King. Oke. Terus kuliah semester awal-awal, aku pernah hampir nyebur ke Sepiteng belum. Kok bisa? Jadi aku lagi mau nyari karya wisata, karya apa namanya kalau kita suruh bikin sesuatu tuh, karya apa sih namanya? Iya, buat tugas sekolah. Ya itu kan. Aku nyari ranting ke kebun. Habis sholat subuh kan masih gelap ya, masih kayak biru-biru hijau gitu kan. Aku jalan-jalan, burak! Aku udah di Sepiteng, kayak ini aku tai semua sama ada bukan belatung, apa namanya kayak hewan itu? Yang hewan terbang-terbang kalau orang pada takut. Bukan, satu lagi. Hah? Kecoa di bawah. Aku ada di pinggiran, kan ini bulat nih. Aku di pinggiran gini doang. Tolong, semua gak ada yang denger. Terus gimana ya? Aku rangkak-rangkak sendiri Kak. Sampai aku gini ke tanah. Ini semua. Terus yang nolongin siapa? Sendiri, nggak ada. Masa sih? Pulang-pulang aku mandi, iya. Terus udah kayak gitu, aku pernah anyut ke kali. Ditolongin sama Pak RT, cuma RT-nya udah meninggal.
main ngapain di kali? Kan kalau di kali kita iseng tuh ada kali kecil lagi hujan. Aku akhirnya suka gini-gini nih kayak gini-gini tiba-tiba kayak akhirnya ada yang nyeret. Oh, ditarik. Gitu. Terus udah kayak ngelagap-ngelagap gitu, aku udah kayak nggak inget apa. Ditarik tuh, inget banget Pak Mingsar. Cuman dia udah almarhum ya. Ditarik tuh. Terus akhirnya? Hidup. Apa bangun? Apa namanya? Iya, sadar, selamat. Apa itu? Apakah setelah kejadian itu terakhir berarti yang hanyut ya? Hanyut. Apakah setelah kejadian itu kamu mulai peka rasanya? Kayak hawer-hawer. Karena abis itu aku nyari itu. Namanya katanya buang apa ya? Buang sial. Diruat. Disuruh nonton wayang golek di Taman Mini. Semalam suntuk tapi nggak boleh pulang, nggak boleh melek, nggak boleh tidur, nggak boleh gini. Nggak boleh merem, harus nonton terus. Nggak kedip dong? Iya, tapi kedip kan manusia. Oh iya, iya maksudnya nonton nggak boleh tidur iya, gitu. Iya, mandiin air kembang di kayak kain putih. Terus habis itu? Nggak ada sial lagi. Alhamdulillah. Nggak maksudnya nggak yang berhubungan dengan kematian gitu. Itu kan ibarat kata semuanya. Iyalah, serem. Udah memetong semua itu kan, gitu. Itu umur berapa terakhir ya yang itu? Terakhir itu yang awal-awal kuliah. Oh. Pasti itu. Itu apa ya? Setelah ini nggak? Setelah si susuk-susuk itu udah? Belum. Kalau susuk-susuk kan udah jadi entertain. Ketemu sama Igun tuh yang baru dong. doktrin. Oh. Gitu. Dulu kan masih muda belia, masih muda belia. Terus baru pasang itu dek. Udah masuk entertain. Tapi udah dibersihin ya. Tapi mesti dibersihin nih sisa ya. Iya, di air ya? Jangan ya. Enggak, aku takut tahu. Bukan, maksudnya dibersihin ya. Oh iya. Dihilangin. Karena kan kamu udah bagus, udah cakep ini sekarang. Masya Allah, Masya Allah. Kayak warnanya juga bagus. Hijau ya? Warna kamu bagus tau. Emang iya? Emang orang ada warnanya? Ada. Di mana? Nggak semuanya sama tapi. Oh beda-beda? Iya, kamu warnanya bagus loh. Masya Allah. Jadi jangan takut untuk menemukan apa yang kamu cari. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. Oh gitu? Walaupun butuh proses ya? Pasti. Kita nggak instan. Iya, butuh prosesnya ini adalah bagian dari untuk kamu belajar tentang diri kamu. Apa? Apa? Malu. Di busway pernah disangka ngelecehin ibu-ibu. Iya, lagi kuliah. Aneh emang. Lagi ngapain? Kan namanya kita mau kuliah. Di busway kan zaman dulu, nggak kayak sekarang ya. Bener-bener padet. Dan dulu tuh nggak dipisah antara, kalau sekarang kan dipisah. Cewek depan, cowok belakang. Ini aku nyatu-nyatu. Karena busway kan begini kan. Iya. Set gitu. Terus ibu-ibu tiba-tiba ngomel ke aku. Wow, pelecehan, kata gitu. Aku sangkanya gesek-gesek. Tuh pas aku gini, enggak, saya aku gituin. Karena aku takut tiba-tiba aku digebukin. Iya, terus? Aku ajak ribut aja, bilang, ibu, kalau misalnya ibu kagak mau gemet-gemet, naik taksi turun, aku gituin. Karena emang keadaannya rame ya. Rame. Oh, gitu. Ada-ada aja ya kamu ya? Soalnya aku orangnya, apa ya, orang bilang kata gini, si Anwar tuh diam-diam galak. Sebenarnya bukannya galak. Aku nggak mau, apa ya, ibarat kata, jangan ngatain gue deh, lu gitu. Kan banyak orang yang ngatain kan. Kayaknya kamu harus menulis buku deh tentang hidupmu. Iya kayaknya ya banyak banget deh. Karena kisah hidupnya menarik. Siapa yang pernah nyebur ke septic tank? Gitu. Kalau inget itu tahu aku ngerasa kayak mati konyol, masuk dalam tai, orang ada yang tahu, aku mati kan jadi bangke ya. Nggak ada yang tahu ya kalau itu bahaya sekali itu. Oke, satu lagi ya. Ini ada video Anwar lihat. Video apakah ini? Ngapa lu puterin? Oh, ini aku malu tahu, aku nggak pernah bilang sama orang. Kenapa? Karena itu kayak alay gitu, disuruh lihat deh. Itu aku dibeliin sama ada kayak ibu-ibu manajemen gitu, dibeliin sepatunya samaan. Jadi dulu tuh kan ke Olga masih ada. Jadi gini, ini aku pernah ikutan di Trans TV, ada namanya The Promotor Mirip Artis. Yang hostnya itu ada Luna Maya, ada Eko Patrio, ya kan. Dulu yang bikin Eko Mando tuh. Kayaknya aku tahu deh. Tahu kan, yang acaranya itu mirip-mirip artis. Nah aku pernah ikut itu, dimiripin sama Olga, Olga Saputra. Iya. Jadi kamu
apa namanya berperan Iya, gitu. terus ketemu sama Om Arnold, disuruh bikin apa namanya ikutan ini, dan waktu itu kita sampai disuruh suntik putih. Oh iya. Ya karena waktu itu dekil banget kan. Suntik putih suntiknya di bidan tahu, pakai yang kata ampul-ampulan gitu. Aku takut bilang gini, ntar gue mati lagi ya mau jadi artis gitu. Lucu Itu banget. beli baju di PGC, Plaza, apa? PGC itu apa sih? Cililitan. Pusat Grosir Cililitan ya? Iya. Temen aku ada yang pakai baju biru. Itu umur berapa ya almarhum. berarti? Itu kayaknya masih kuliah 2. Oh awal-awal ya itu ya, awal-awal Apa, sekali ya? SMA Iya kayaknya awalan deh. Oh, awal-awal banget. Oke, satu lagi dong, aku mau kasih lihat foto tadi. Nah, ini aku ini adalah orang yang sangat berarti buat kamu. Banget. Mau bilang apa sama mama papa sampai perjalanan Anwar hari ini? Aku mau bilang thank you so much. Mereka bener-bener orang yang tusul. Lir tulus, terima aku apa adanya, nggak banyak mau, apalagi bapak aku sampai sekarang aku ibarat kata udah dikenal banyak orang, udah jadi entertain. Papa aku nggak pernah minta sedikit pun ke aku, bahkan rezeki yang paling aku syukurin adalah tahu nggak apa? Kan kadang dulu aku pernah tinggal di apartemen, disusulin terus sama bapak mama aku, disamperin. Aku beli rumah, disamperin juga, dia bilang tetap aja tinggal di rumah, kata gitu. Akhirnya aku pulang lagi ke mama, karena rumah tinggal bertiga kan. Rezeki buat aku yang paling besar adalah bapak aku sampai sekarang itu setiap kalau aku di rumah, mau subuh, mau di mana, dia nggak pernah ngaprak kamar aku, selalu bangunin aku sholat. Dan bapakku selalu bilang kayak gini, kan ngomongnya orang Betawi ya, gua mah nggak pengen harta lu, gue nggak pengen apa-apa dari lu, kata gitu. Gue pengennya lu sholat, lu yang bener. Lu mau jadi artis, lu mau terkenal bagaimanapun nggak penting buat gue. Yang penting lu baik di mata Allah. Karena nanti kalau lu udah nggak ada, gue udah nggak ada, orang tua, cuman Allah yang lindungin lu doang, kata gitu. Itu rezeki yang sampai sekarang tuh mungkin kalau waktu aku kecil itu buat aku kayak apaan sih bawel lu gitu. Bapakku ngomong gitu. Bahkan pernah bapakku pas aku zaman SMA sampai kuliah, papaku ngeprak-ngeprak sholat subuh, aku selalu, wah udah bapakku takut, aku pura-pura ambil air wudhu, ngerekeran, terus aku cuma pakai sarung terus tidur lagi. Udah sholat, udah. Tapi kalau sekarang, pernah kayak bapakku tuh lagi sakit waktu itu, dia nggak bangunin aku sholat subuh, aku rasa kayak, ya Allah, kalau ntar bapakku udah nggak ada, begini kali ya, aku bilang kayak gitu. Makanya sekarang, aku bersyukur banget ketika mau sholat, dan dia selalu ngomong kayak gini, aku berangkat kerja, dia selalu bilang, kerjanya yang bener, jangan pernah nyakitin orang. Jangan jadi orang yang, kalau Betawinya jangan jadi orang yang belangsak. Jangan lu menguntungin diri sendiri tapi lu nyakitin orang. Itu selalu yang keluar dari mulutnya. Makanya aku kayak, ya Allah, panjangin umur bapak mama aku. Kayak gitu. Amin. Makasih ya Anwar udah mau berbagi di Bicara Sarah Wijayanto. Kenapa sih? Itu belum dijawab. Apa? Yang tadi aku mau mati mulu itu apaan? Enggak, itu kan emang perjalanan hidup kamu aja yang unik, nggak apa-apa. Bukan petanda buruk kan? Enggak, kan warnanya bagus. Yang jagain kamu juga ada. Ih, tenang tahu cerita di sini. Hah? Kamu psikiater ya? Kan kita kalau cerita sama psikiater kayak nggak ada ngaling rombeng ya? Iya, happy ya. Yang penting Iya. happy. Tapi aku bisa makan, aku bisa rasain hati kamu juga sih. Masya Allah. Terima kasih udah mau terbuka, mau berbagi ceritanya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk banyak orang, karena banyak orang di luar sana yang masih dalam awal perjalanannya. Jadinya Bener. ngelihat kamu kayak wah, nggak apa ya, ada semangat gitu. Buat orang di luar sono, ternyata kekuatan pikiran sama doa itu bener. Karena yang tadi aku bilang, ya aku main syuting-syutingan Angling Dharma, terus aku pura-pura jadi presenter. Ternyata itu kan yang selalu kita bawa dalam pikiran kan. Dan ternyata di tahun ini, setelah eranya ini aku langsung tiba-tiba, aku beneran jadi artis. Berarti kan ketika kita memikirkan sesuatu, itu yang akan menjadi doa kita. Makanya buat yang di luar sana, yang lagi bingung, mimpinya apa, mau ngapain, bawa dalam doa, dan selalu punya motivasi di otak, gue pengen jadi ini, gue pengen punya ini. Jadi kita ada tujuan. Ucapan adalah doa. Jadi kita boleh bermimpi setinggi-tingginya. Tapi kita harus berusaha untuk menemukan jalan untuk bisa menggapainya. Terus kalau misalnya nggak dapet mimpinya gimana? Nggak apa-apa. Cari mimpi lain. Cari mimpi yang lain. Hidup itu kan pilihan. Betul. Ini kan kita mau bener,
tujuannya benar. Kita mau buruk, kita sendiri yang bikin buruk. Iya kan? Kita bikin podcast berdua yuk. Ya yuk bikin yuk. Iya kan? Rumpi, hayu. Rumpi sar. Ya kan? Iya kan lucu kan? Iya, Deh, boleh deh yuk. Tapi jangan salahin setan. Enggak, sekali-sekali. Nanti kita ngobrol rumpi tapi di tempat horor. Ih bener. Iya. Kamu aja sini saya pulang. Kan udah punya program setan kamu. Coy. Iya kan? Enggak, tapi kita harus ketemu bukan lagi. setan jadi setan. Iya, kita harus ketemu lagi ya. Iya, Kan dan kamu penelusuran kamu ya. kamu belum pernah ikut penelusuran juga sama aku. Ntar aja besok ya. Ya. Thank you. Nonton. Sampai ketemu di Bicara Sarah Wijayanto berikutnya. Dadah.